Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara, dan keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi terhadap kartu yang saya pegang ini, guys. Kali ini, guys, saya akan mengambil satu topik dan satu judul, di mana topik dan judul ini masih ada kaitannya terhadap diri kamu. Topik yang akan saya ambil adalah pesan terakhir dari batin seseorang. Sebelum saya memberikan informasi terhadap kartu, terhadap apa yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang akan saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan atau suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi. Teman-teman hanya bisa merencanakan apa yang akan teman-teman lakukan. Lagi-lagi yang memutuskan dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta, guys. Oke, guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap keputusan dari teman-teman. Apakah berpikiran secara positif atau berpikiran secara negatif. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak, dan teman-teman sendiri tadi melihat setiap kartu yang saya ambil dari tumpukan kartu yang saya pegang. Saya tidak tahu, guys, informasi apa dan gambaran seperti apa yang ada di dalam kartu ini, tetapi saya berusaha untuk melihat dan menerawang sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Bagaimana pesan terakhir dari batin seseorang yang sudah mencampakkan kamu? Apakah ada rasa pesan yang membuat dia merasa bersalah, atau memang ada merasa suatu kekhawatiran terhadap diri kamu ketika dia pergi dari kamu? Kita langsung saja, guys, terhadap kartu pertama, informasi apa dan gambaran seperti apa yang ada di dalam kartu ini. Wow. Muncul kartu Nine of Swords, di mana kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi atau suatu pemikiran atau suatu perasaan, di mana berkata, saya bersalah terhadap diri kamu. Saya ingin meminta maaf terhadap diri kamu.
Saya ingin sekali ketemu terhadap diri kamu. Kenapa saya mengategorikan ketiga aspek tadi, guys? Karena kamu bisa melihat sendiri dengan kartu yang saya pegang ini. Ada 9 pedang yang sedang dilemparkan terhadap diri kamu, di mana posisi 9 pedang tersebut memberikan kamu suatu kehidupan di mana kehidupan itu telah membuat diri kamu sangat kacau. Berarti dengan kata lain, pesan terakhir dari batin seseorang yang telah mencampakkan diri kamu, dia merasa bersalah karena dengan dia memberikan perasaan terhadap diri kamu dan dia telah pergi dari kamu, membuat diri kamu itu sangat kacau. Membuat diri kamu itu di titik yang namanya depresi. Membuat diri kamu itu seperti menerima suatu ancaman terhadap kehidupan kamu, dan kamu pun berpikir, apakah saya bisa untuk kedepannya melanjutkan kehidupan saya, karena ketika saya bersama dia, saya terlalu banyak kenangan. Ketika dia pergi terhadap diri saya, ada rasa tanggung jawab yang harus saya berikan, tetapi saya lakukan dengan seorang diri. Ini ibarat ancaman yang timbul di dalam kehidupan kamu, sehingga kamu mengambil dua peran, single parent menjadi single parent, di mana status tersebut ayah berperan sebagai ibu, ibu berperan sebagai ayah. Nah, pesan batin terakhir dia, ada suatu perasaan yang bersalah terhadap diri kamu. Dia memang sudah pergi terhadap diri kamu. Apakah dengan kepergian dia sudah mendapatkan orang lain atau memang belum mendapatkan orang lain, tapi setidaknya dengan kepergian dia memberikan suatu pesan batin terhadap diri kamu. Maafkan saya dengan kepergian saya. Saya sudah membuat diri kamu itu terlalu hancur. Saya sudah memberikan hidup kamu itu benar-benar berada di dalam kekacauan. Nah, dengan kemunculan kartu Nine of Swords ini, bagaimana kartu yang dibawanya, guys? Wow, kegagalan. Bukan hanya merasa bersalah pesan yang dia berikan terhadap diri kamu, tetapi di sisi lain pun dia sudah merasa bahwasannya ketika saya bersama dengan diri kamu, ketika saya menjalin yang namanya suatu hubungan terhadap diri kamu, saya sudah gagal. Kegagalan yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu kenyamanan dan bukan suatu kebahagiaan yang saya berikan terhadap diri kamu. Maafkan terhadap perilaku saya ini. Kalau saya berbicara dari sisi kamunya, dengan kepergian dia, kamu di sini merasa ada suatu depresi yang sangat mendalam yang sedang kamu pegang. Di mana kedepresian yang sedang kamu pegang itu bisa saja berdampak terhadap finansial kamu. Kenapa saya mengategorikan hal tersebut? Karena untuk saat ini bisa saja kamu berjuang sekeras-kerasnya dalam posisi sendiri untuk memenuhi rasa tanggung jawab kamu dan rasa kebutuhan yang akan kamu berikan terhadap suatu hubungan, di mana hubungan itu sudah ada yang namanya anak. Kamu berjuang di sini. Saya tidak tahu orang manusia yang mencampakkan kamu, apakah dia di sana bahagia atau memang tidak bahagia. Tapi setidaknya dengan kedua kartu ini, dia memberikan dua kata. Maafkan saya, dan saya sudah gagal membuat diri kamu
bahagia. Ini dia guys. Nah, di bagian keduanya, bagaimana pemikiran dia? Apakah diri kamu bisa safe untuk kedepannya, atau memang kamu mampu tanpa diri dia? Wow, muncul kartu Queen of Swords. Seseorang yang sedang memegang pedang sambil duduk melihat ke depan dan berkaca-kaca. Tanpa diri kamu pun, saya bisa kok berdiri. Walaupun memang saya bisa berdiri, walaupun nanti ketika saya menjalankan kehidupan saya tanpa ada diri kamu, di posisinya saya tertati-tati, setidaknya dengan kepergian kamu, saya tahu kamu itu tidak menjadikan manusia yang sangat baik terhadap diri saya. Dan saya berterima kasih kamu telah pergi. Dimana dengan kepergian kamu, ada suatu hal yang akan saya fokuskan di dalam kehidupan saya. Ini yang kamu pikirkan dengan kedua kartu yang saya ambil tadi guys. Tetapi di sisi lain, ketika saya berbicara terhadap pemikiran manusia yang mencampakkan kamu, seakan-akan dia berpikiran kamunya itu akan memberikan suatu perlawanan, di mana perlawanan itu menunjukkan diri kamu itu, ingatlah tanggung jawab, jangan main campakkan saja. Dan nanti situasinya kamu akan menuntut, ada hal ini nanti yang akan kamu tuntut. Nah, dengan kemunculan kartu Queen of Swords ini, bagaimana kartu yang di sampingnya? The Hermit. The Hermit. Kehati-hatian, kewaspadaan, kecurigaan. Kamu bisa melihat sendiri guys. Dimana kartu yang saya pegang ini melambangkan sosok seseorang yang kategorinya dewasa, sambil memegang tongkat dan sambil memegang lampion. Walaupun dia tidak tahu setiap langkah kaki dia, apakah itu menurut dia mampu atau tidak mampu, setidaknya dia akan berusaha dan menunjukkan tanpa ada diri kamu, saya bisa melanjutkan kehidupan saya. Tetapi ketika saya berbicara dari sisi lain, dari manusia yang mencampakkan diri kamu, ada suatu rasa kekhawatiran yang sedang dia pikirkan. Di mana rasa kekhawatiran itu yang dia pikirkan, apakah untuk kedepannya diri kamu itu akan memberikan suatu perlawanan atau tidak terhadap diri dia, atau mungkin apakah suatu saat nanti ada suatu tanggung jawab yang akan kamu tuntut dari dia. Dia merasa khawatir terhadap diri kamu, tetapi kekhawatiran dia itu bukan bersifat positif, melainkan bersifat negatif. Nah, kartu selanjutnya guys, iya, kekhawatiran dia tersebut karena faktornya itu adalah telah membuat diri kamu merasa sakit hati yang sangat terdalam. Tetapi di sisi lain, ketika saya berbicara terhadap diri kamu, yang membuat diri kamu untuk berjalan ke depan, walaupun kamu tidak tahu apakah itu memberikan saya keuntungan atau saya mampu atau tidak mampu, karena faktornya kamu merasa
sakit hati terhadap orang lain. Kenapa saya mengategorikannya? Karena ketika saya sedang berjuang, saya tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada teman untuk menceritakan hal ini. Dengan rasa sakit hati inilah yang membuat diri kamu untuk kedepannya dan kamu berpikiran, saya lebih bijaksana untuk menentukan perasaan dan asmara saya. Saya tidak mau lagi yang menerima namanya rasa sakit hati. Cukup dia yang memberikan seperti itu. Dan saya akan berjuang terhadap kehidupan saya serta kehidupan anak saya. Nah, di bagian ketiga guys, bagaimana kesimpulannya? Apakah di bagian ketiga akan memberikan kesimpulan terhadap diri kamu, menunjukkan diri kamu itu mampu atau tidak, atau justru di pihak lain akan memberikan suatu bantuan atau tidak? Wow, ada muncul kartu The Temperance, di mana kartu yang saya pegang ini melambangkan zodiak Sagittarius. Tetapi saya tidak ingin menarik dari zodiaknya, saya ingin menarik suatu kartu The Temperance yang saya kategorikan sebagai gambar malaikat. Berarti guys, dengan rasa kekhawatiran kamu, kalau saya mengangkat kartu pertama, Nine of Swords, di mana rasa kekacauan, rasa depresi, rasa ancaman, dan rasa pemikiran mampu atau tidak, ini akan dibantu yang namanya angel. Angel akan memberikan bantuan terhadap diri kamu secara perlahan-lahan. Kekacauan, depresi, dan ancaman akan hilang terhadap diri kamu. Akan dibantu guys. Dibantu oleh angel, malaikat. Nah, dengan kemunculan kartu The Temperance ini, dia membantu diri kamu dari perasaan tersebut. Apakah suatu berkat atau memang suatu karma yang positif? Wow, kebuntuan. Berarti kalau saya meletakkan kartu The Temperance pertama dan rasa kebuntuan yang ada di kartu kedua ini, untuk kedepannya rasa kebuntuan karena kamu telah dicampakkan akan ditolong oleh angel. Guys, kamu memang merasa kebuntuan, tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dengan rasa kebuntuan itulah membuat diri kamu lebih introspeksi diri, lebih berdiam diri, lebih ingin menenangkan pikiran kamu, dan kamu lebih memperbanyak menenangkan perasaan kamu. Tetapi ketika kamu melakukan itu, ada kabar yang akan kamu terima. Kabar itu diberikan oleh angel, bantuan. Nah, kartu terakhir guys, sebelum saya menyimpulkan ketiga kartu ini terhadap manusia yang menyampaikan kamu dengan judul yang saya ambil tadi, pesan terakhir terhadap batin dia. Wow. Wow. Muncul kartu Justice, di mana kartu ini melambangkan zodiak Libra, di mana kartu Justice ini memiliki 3 arti: suatu karma, suatu orang labil, suatu kebimbangan. Saya akan menarik dari satu kata saja, kata karma. Berarti guys, untuk kedepannya dengan bantuan angel,
dari rasa kekacauan, depresi, dan ancaman yang kamu terima ketika kamu menjalankan suatu kehidupan terhadap manusia yang meninggalkan kamu. Angel akan memberikan bantuan, dan bantuan angel tersebut merupakan karma positif terhadap diri kamu karena kamu sudah terlalu banyak merasakan yang namanya kebuntuan. Nah, di sisi lain, pesan terakhir yang diberikan manusia terhadap diri kamu, guys, dia berpikiran bahwasannya ada suatu rasa kekhawatiran yang akan muncul di pikiran dia, di mana kekhawatiran itu berdasarkan dari rasa sakit hati, yang dimana ujung-ujungnya akan membuat diri seseorang melakukan perlawanan, dan perlawanan ini bisa saja dibantu oleh angel agar menerima suatu kegagalan terhadap manusia tersebut. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.